Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indonesia dengan Ella Luki di sini. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas tentang seputar kurban. Teman-teman, hari ini saya akan berusaha untuk mengetengahkan beberapa keraguan di kalangan masyarakat terkait dengan seputar kurban. Nah, teman-teman semuanya, saya akan ambil beberapa hal yang penting untuk kemudian bisa kita upayakan jawab untuk menjawab keraguan kita di masyarakat terkait dengan kurban. Kita mulai per poin aja kali ya. Yang pertama, apa hukumnya memakan hewan kurban? Dan boleh atau tidak sih hewan kurban dimakan setelah lepas hari tasyrik? Oke. Teman-teman, hukum memakan hewan kurban selama hari tasyrik, lebaran pertama, lebaran kedua, lebaran ketiga, ini adalah hari diharamkan kita berpuasa dan dianjurkan kita menikmati hewan kurban. Itu hukum memakannya adalah sunnah. Sebagian bahkan mengatakan sunnah muakkad sih, karena besarnya pahala orang yang memakan hewan kurban. So, kalau hari raya kurban, teman-teman dapat daging kurbannya, teman-teman mesti makan. Dan tidak diukur seberapa banyak yang kita makan. Jangan nanti mentang-mentang dia sunnah, teman-teman makan banyak-banyak, nanti kolesterol ya. Jadi yang dihitung itu adalah pahala memakannya, bukan seberapa banyak yang kita makan. Nah, gimana kalau seandainya saya kolesterol, saya nggak bisa makan, saya sudah tua, nggak bisa makan daging banyak-banyak. Ya udah, teman-teman cicip sedikit saja untuk dapat sunnahnya. Oh, saya nggak bisa sama sekali, iya udah, cicip kuahnya saja, asal dapat sunnahnya. Oh, nggak bisa, mau kuahnya, mau dagingnya, mau banyak sedikit, saya nggak bisa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Saya nggak tahu lagi gimana. Yang penting memakan hewan kurban itu status hukumnya sunnah. So, yang tidak suka diusahakan, karena kita dianjurkan mencintai apa yang Allah suka. Lalu gimana memakan hewan kurban? Di hari keempat, 5, 6, 7, 8, 9. Dari As-Sauri dikatakan bahwa sesungguhnya dulu Rasulullah pernah melarang orang-orang menyisakan daging kurban di 3 hari. Karena begitu banyak lagi orang miskin yang tidak mendapatkan hewan kurban. Tapi kemudian Rasul mengatakan bahwa dulu aku larang kalian memakan hewan kurban lebih dari 3 hari. Dan sekarang aku bolehkan karena situasi itu sangat berbeda. So, boleh aja memakan hewan kurban hari keempat, 5, 6, 7, 8 untuk memenuhi kebutuhan kita di hari-hari berikutnya. Yang kedua, boleh tidak sih berkurban atas nama orang yang meninggal dunia? Kak Nela, saya punya orang tua saya berkurban, orang tua saya meninggal, mohon maaf, boleh nggak saya mengorbankan beliau gitu. Nah, dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan boleh berkurban atas nama orang meninggal, terutama kalau seandainya ada wasiat. Kalau ada wasiat, tentu dia menjadi diwajibkan. Tapi Imam Malik bilang kalau tidak ada wasiat tidak boleh sama sekali. Tetapi mengorbankan orang yang sudah meninggal itu adalah sebuah kebaikan. Satu ketika seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sedih melihat hewan kurban yang ada di lapangan." Lalu kemudian, "Kenapa kau menangis?" kata Rasulullah. "Aku menangis ya Rasulullah karena andaikan bapakku hidup, dia pasti pengen berkurban." Maka Rasul mengatakan, "Farji, maka pulanglah engkau, ambil uangmu dan kau kurbankan untuk orang tuamu." So, ada pendapat ulama yang mengatakan boleh dan ada yang tidak boleh. Ingat, kalau ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, teman-teman silahkan pilih mau ikut yang mana. Oke, teman-teman silahkan pilih mau ikut yang mana. Nah, kalau ditanya boleh tidak berkurban atas nama orang meninggal, ada ulama yang membolehkan. Tapi kalau ditanya mana lebih bagus, berkurban atas nama orang meninggal atau atas nama orang hidup, tentu lebih bagus atas nama orang hidup. Karena kalau orang hidup yang berkurban, dia dapat pahala, dia bisa doakan orang lain dapat pahala, bahkan dia bisa doakan orang yang meninggal dunia. Gitu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, boleh tidak berkurban dalam kondisi berhutang. Jadi kita pengen kurban nih, tapi kita nggak ada uang, lalu kita berhutang, boleh atau tidak? Begini teman-teman, ada 4 golongan manusia. Yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang tidak bekerja dan nggak ada uang masuknya. Oke? Kalau nggak kerja tapi uang masuknya ada dari kebun, itu bukan fakir. Fakir tidak bekerja dan nggak ada uang masuknya. Apa kategorinya? Teman-teman bisa cek video saya yang ini tentang perbedaan fakir dengan miskin.
Yang kedua adalah miskin, bekerja tapi nggak cukup uangnya, dapat tanggal 1, tanggal 15 habis, harus berhutang beli cabai di kedai. Yang ketiga adalah orang yang cukup, dapat tanggal 1 habis tanggal 30, dapat tanggal 1 habis tanggal 30, cukup-cukupan. Orang pertama, kedua, ketiga, fakir, miskin, cukup, tidak wajib berkorban, tetapi kalau mereka berkorban, pahalanya besar. Dan yang ketiga adalah orang yang lebih dari cukup, dapat tanggal 1, tanggal 30 masih bersisa, dapat tanggal 31, tanggal 30 sisa ditabung, sisa ditabung, sisa ditabung, dan kemudian dikurbankan, dan itu hukumnya wajib. So, gimana kalau berkurban orang fakir, orang miskin, atau orang cukup ini? Hukum berkurban bagi mereka adalah sunnah. Lah, mereka kan gak ada uang, gimana mereka mau berkurban? Boleh gak mereka berhutang untuk berkurban? Oke? Tidak ada dalil yang melarang berkurban untuk berhutang. Karena yang wajib mampu dalam Islam itu cuma haji. Haji itu mesti istitoah. Haji tidak boleh berhutang. Haji tidak boleh dalam keadaan berhutang. Itu berbeda dengan berkurban. Berkurban tidak ada syarat istitoah. Tidak ada syarat untuk mampu. So, orang fakir, orang miskin, orang cukup boleh berkurban. Lalu kenapa mereka pada akhirnya, boleh nggak mereka akhirnya berhutang untuk berkurban? Boleh. Tetapi ingat, ada dua konsekuensi. Pertama, kalau dia berkurban dengan berhutang, maka dia akan mendapatkan pahala besar. Karena dia mau berkorban nih. Mengorbankan uangnya yang dia pinjam untuk berkorban. Pahalanya sunnah, besar. Tapi dia juga harus punya konsekuensi untuk bisa wajib membayar hutang. Jangan sampai ketika dia sudah berhutang, dia tidak bayar, sama aja. Dia berpahala karena kurbannya dan dia berdosa karena tidak membayar hutangnya. So, boleh saja berkurban dalam kondisi berhutang karena itu sebuah kebaikan. Tetapi teman-teman harus tahu nih konsekuensinya, dua-duanya harus dikerjakan. Berkurban dikerjakan, membayar hutang dikerjakan. Jangan sampai kita menjadi berpahala pada satu sisi, berdosa pada satu sisi. Kita pengen dua-duanya mendapat pahala. Oke, yang keempat, boleh tidak berkurban dengan uang arisan? Misalnya teman-teman dapat uang arisan, katakanlah misalnya 5 juta. Tapi teman-teman masih nomor 2. Teman-teman setelah lalu uang 5 juta ini teman-teman jadikan untuk berkurban. Teman-teman harus membayar lagi dong uang arisan ini setelah hari raya Idul Adha. Berarti teman-teman ketika dapat uang kurban dan berkurban dan kemudian mencicil uang arisan itu tentu dalam kondisi sama, dia seperti dalam kondisi berhutang. So, boleh, nggak ada masalah. Oke? Jadi boleh berkurban atas kondisi berhutang karena itu sebuah kebaikan dengan syarat teman-teman tahu konsekuensinya. Oke, selanjutnya adalah boleh tidak berkurban jauh. Oke, berkurban jauh ini sangat boleh sekali, ya. Berkurban di Palestina, berkorban di Bukit Tinggi, berkorban di mana di Padang padahal tinggalnya di Pekanbaru, itu boleh. Kenapa? Karena memang dianjurkan berkurban yang lebih utama adalah di tempat yang terdekat dengan kita. Tapi andaikan tempat terdekat dengan kita sudah banyak orang kaya, sudah banyak orang mapan, lalu kemudian daging membludak-bludak. Kemudian ada di tempat orang tua kita yang susah, yang orang kayanya sedikit, orang miskinnya banyak, lalu kita pengen berkurban di situ dengan dan atas nama kemaslahatan dan kemanfaatan yang lebih besar, itu hukumnya boleh. Oke, jangankan begitu, teman-teman boleh aja kurban di Palestina via rekening dan seterusnya, ya. Baik, sekarang begini, Kak Nela, pertanyaan selanjutnya adalah yang sering ditanyakan ke saya, Kak Nela, ini gimana nih? Berkurban itu satu saja untuk satu keluarga atau setiap orang harus berkurban? Nah, kewajibannya adalah satu keluarga itu satu nama kurban. Nah, kalau saya bilang 1 ekor sapi kan salah ya. Satu keluarga itu satu berkurban. Artinya kalau 2.500.000 begitu. Tapi andaikan di antara keluarga itu ada anak yang bekerja, belum menikah dan mapan, maka sunnah hukumnya berkurban, dia dibolehkan dan dianjurkan berkurban. Tapi melepas kewajiban itu cuma satu saja. Tetapi ingat, berkurban atas nama siapapun di dalam rumah itu, mau berkurban atas nama suami atau siapapun, jangan lupa sampaikan kepada orang yang berkurban. Doakan pahalanya untuk orang yang tidak berkorban.
Oke, Rasulullah itu sekali dia berkurban, dia doakan untuk semua orang. Ya Allah, saya berkurban, pahalanya untuk istriku, li zaujati, untuk anakku, untuk anak laki-lakiku, wal mujahid, untuk para mujahid, untuk orang yang mati syahid, wa sahabati, untuk para sahabatku, wali ahlil mayit, untuk orang yang meninggal dunia, wali ummati, untuk seluruh umat. Jadi Rasulullah itu sekali dia berkorban, seluruh umat dia doakan. So, siapapun yang menonton video ini dan berkorban, maka jangan lupa doakan pahalanya untuk orang yang tidak berkorban. Kapan kami doakan Kak Nela? Maka upayakan mendoakan pahalanya untuk orang yang tidak berkorban, diupayakan selama hari tasyrik. Lebaran pertama, lebaran kedua, lebaran ketiga. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Kak Nela kalau yang berkurban itu merequest, oh saya pengennya daging lidah, saya pengennya daging mata, saya pengennya kaki, tunjang. Saya merekomendasikan, menganjurkan semua kita untuk tidak melakukan request ke panitia kurban. Kenapa? Karena rentan teman-teman. Yuk kita buka sejarahnya. Ketika Ismail disembelih oleh Ibrahim, sebelum proses penyembelihan, itu Ismail berpesan kepada bapaknya Ibrahim. Pesan pertama, ayah, asah pisaumu ayah sebelum engkau sembelih aku, agar aku tidak merasakan sakit. Itu sebab panitia kurban sunnah untuk mengasah pisau. Yang kedua, ayah, ikat tanganku ayah, agar aku tidak meronta-ronta. Itu sunnahnya supaya hewan kurban itu tidak meronta-ronta, diikat baik-baik. Yang ketiga, ayah, telungkupkan wajahku ayah, agar aku tidak merasa takut. Ini adalah dalil supaya hewan kurban itu kalau bisa nggak tahu kalau dia akan dipotong. Makanya kalau bisa dia dikurung dulu. Ya, nanti satu-satu yang mau dipotong dikeluarkan. Atau dia ditaruh di jalan-jalan dulu, nanti yang mau dipotong dikeluarkan, dimasukkan ke lapangan. Kalau bisa dia nggak tahu dia akan dipotong. Karena kalau dia tahu, dia takut. Wih, sebentar lagi kawan saya nih, sebentar lagi giliran saya nih. Makanya ada hewan kurban yang loncat sana, loncat kiri, loncat pagar orang, pergi ke jalan. Nanti kalau dia udah loncat-loncat, ibu-ibu mulai ngomong nih, alah itu hewan kurban siapa? Coba lihat namanya. Oh pantas kerbaunya lari, orangnya aja keras kepala gitu. Jadi gosip gitu. Jadi tidak ada urusan hewan kurban dengan orang yang berkurban. Itu nggak ada urusan, itu dua hal yang berbeda. Hewan kurban itu lari karena dia takut untuk disembelih. Dan itu insting, itu bukan akal. Karena binatang nggak punya akal. So, kalau bisa hewan kurban tuh nggak tahu kalau dia akan disembelih. Nah, yang keempat adalah, apa kata Ismail kepada Ibrahim untuk menjawab pertanyaan yang tadi? Ismail bilang, ayah, angkat jubahmu ayah. Kenapa Ismail? Aku takut ayah, andaikan tak kau angkat jubahmu, nanti akan terkena percikan darahku. Nyampai di rumah dilihat oleh ibu, sehingga engkau akan teringat-ingat kepadaku, dan ibu menjadi orang yang tidak ikhlas ayah. Angkat jubahku ayah, agar tidak terkena percikan darahku. Ayah, kurbankan aku, lupakan aku. Ini adalah dalil kalau kita berkorban, kita lupakan. Jangan diingat-ingat uang yang keluar. 2.500.000. Mending beli gorden. Jangan, nanti jadi nggak ikhlas. Atau misalnya kita sudah berkorban, lalu kemudian kita meminta, saya mau jantungnya, saya mau ginjalnya, saya mau tulangnya. Nggak usah. Kenapa? Setelah kita kurbankan, kita ikhlaskan. Hati-hati, ikhlas itu tipis, kawan-kawan. Oke, jangan sampai ketika kita buka hewan kurban tunde cuma tulang-tulangnya aja. Jangan. Nanti bagi orang berkurban yang seperti itu keikhlasannya akan terganggu. Dan ingat, bagi yang tidak berkurban, berapa yang kita dapat itulah rezeki kita. Jangan sampai kok cuma lemak-lemaknya aja. Jangan, karena nanti kita jadi orang yang tidak bersyukur. Yang berkurban ikhlaskan, yang tidak berkurban syukuri apa yang kita dapatkan. Ini niatnya baik. Jangan sampai kita berkurban lalu kemudian kita menjadi mencurigai panitia, mencurigai masyarakat, kemudian kita meminta daging yang lebih banyak, akhirnya uang kita lepas, pahala nggak dapat, sehingga kita menjadi orang yang tidak ikhlas. Jadi berapa yang kita dapat, itulah rezeki kita.
sahabat Indonesia, ini beberapa hal terkait dengan kurban. Mudah-mudahan bisa menjawab keraguan kita dan mudah-mudahan bisa meyakinkan kita atas selama ini yang menjadi keraguan kita. Selamat berkurban bagi yang udah ada rezeki, dan bagi yang belum ada rezeki kita doakan banyak-banyak supaya tahun depan bisa berkurban untuk kita, untuk umat Islam seluruh dunia. Demikian dengan saya Nelulki. Bagi teman-teman yang masih baru mampir di channel saya ini, silahkan subscribe channel saya ini dengan ngeklik foto saya yang ada di sini, dan kemudian teman-teman boleh share video ini kepada teman-temannya supaya ini bisa lebih bermanfaat untuk kita semuanya. Saya open WhatsApp di link deskripsi bagi teman-teman yang ingin berkenalan, bertanya. Saya open, boleh bertanya via WhatsApp saya, dan saya akan berusaha dan tentu senang sebenarnya untuk memiliki teman-teman baru dengan teman-teman semuanya. Dengan saya Neluluki di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.